mengenai sholawat dan zikir. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat apa nih Pak? Al-Ahzab, Mas. Al-Ahzab. Nggih. Rasulullah itu bisa menolong terhadap umatnya. Lawang Rasulullah Muhammad itu sendiri makhluk, itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mpun protes dhisik. Kalau Anda masukkan dalam keterangan syariat mesti ngamuk-ngamuk kau. Iya tak? Dalile innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah ngoten ta? Kemawalan wis. Gusti Allah bersolawat nang Kanjeng Nabi. Miturut syariat tak malumi Anda karena imanmu belum makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah ditemukan di dalam satu majelis di mana pada malam hari ini kami akan membahas bisakah selain Allah itu memberikan manfaat? Bisakah selain Allah itu berkuasa? Bisakah selain Allah itu memindahkan satu tempat ke tempat lain? Bisakah selain Allah hidup itu memindahkan atau memberikan satu manfaat terhadap yang lain? Padahal dirinya sendiri pun tidak bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, saya meletakkan barang sesuatu di tempat A, ada tempat B. Bisakah A itu memindah B? Tidak bisa. Bagaimana mungkin A bisa memindahkan B ke C? Lawang A itu gak bisa pindah sendiri. Saya ulangi, Allah itu khalik, selain Allah iku makhluk. Selain Allah iku makhluk, sifati makhluk la haula wala quwata, tidak punya hak, tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa kemana-mana. A adalah makhluk, B juga makhluk. Apa mungkin A itu bisa memindah B ke C? Lawong A itu nggak bisa pindah sendiri, gak mungkin.
Apa mungkin selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat? Lah wong dirinya itu enggak bisa. Oleh sebab itu janganlah kau mengadu atau beriman terhadap A atau B. Janganlah kau beriman terhadap A atau B bahwasanya A atau B itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jangan. Karena A tidak bisa memindah barang B ke C, apalagi A itu tadi pindah sendiri, nggak bisa. Oleh sebab itu jangan memohon, mengadu terhadap A atau terhadap B, jangan. Berarti ketika saat kau punya hajat, jangan mengadu atau memohon terhadap selain Allah. Yang dimaksud selain Allah itu termasuk kita makhluk. Lah, yang dimaksud mengadu itu bagaimana? Ruhaniyah Anda jangan punya keyakinan selain daripada lembut, yaitu syariat disebut Allah. Itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Jangan mengadu di situ. Artinya jangan mengadu selain lembutnya lembut. Sebab selain daripada hidup itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi maksud daripada mengadu itu hanya pada hiduplah imanmu kau taruhkan, jangan selainnya. Al-Anfal 36, arahkan hatimu hanya padanya dan tinggalkan rohaniyahmu dari selain dirinya. Bapak Ibu tadi sudah sepakat, Khalik hidup itu yang segala-galanya, makhluk itu justru la haula wala quwata, tidak punya kahanan apapun, tidak punya kekuatan apapun. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengadu terhadap selainnya, jangan. Lah, terus ketika saat kita bersosialisasi dengan sesama manusia, katakanlah minta tolong, kan manusia. Oke, silahkan secara fisik, tapi ruhaniyahmu jatuhnya pada hidup. Makanya aku sering katakan di teman-teman thariqah, tatkala kau robitoh menghadirkan wajah sang mursyid, jangan ruhaniyahmu jatuhnya pada makhluk, jangan. Haram itu, syirik itu.
Kalau secara jasmani kau hadirkan jasmanimu, robitohmu terhadap sang guru mursyid makhluk, silakan. Tapi jatuhnya rohaniyahmu, iman itu hanya pada hidup di situ. Ini nggak paham. Santri-santri toriko nggak paham. Wajahnya sang mursyid dihadirkan ketika robitoh, baik secara fisik maupun secara batiniyahmu. Iki kesalahanmu. Akhirnya bulet kaya entute garangan. Iya, di alam kasyafa bulet. Datanglah cahaya. Udah kamu sudah diterima. Iku cahaya mak repot. Mak ripat. Gak iso dulur, selagi di dalam dirimu ada selain Allah, sekalipun Kanjeng Nabi ya, mohon maaf, kalau toh itu makhluknya, nggak bisa kau sampai pada Allah. Kenemenen toh aku ngomong, sekalipun Kanjeng Nabi, kok yo ning dodomu no rohaniyahmu itu nggak bisa. Nggak bisa. Lah isine makhluk rohaniyahmu batal iku ing ngersane Allah. Batal. Aku gak melarang Anda robitoh menghadirkan si wajah mursyid, tapi tolong jatuhnya rohaniyahmu itu terhadap hidup, bukan makhluk. Hidup yang ada di mursyidmu, silakan kalau begitu. Kalau jatuhnya itu kau mendodoh, oke, hidupnya mursyid ketemu hidup dari mana? Tadi saya katakan makhluk itu enggak punya daya upaya. Laksana iki makhluk A ya, A, makhluk B. Aku meletakkan makhluk A, makhluk B, bisakah si A itu ngelih B ke C? Nggak bisa. Mungkin jegide kayak gini. Iki hakikate. Jangankan si A bisa memindah B nang C, A suruh pindah sendiri ke C aja nggak bisa kok. Loh, itu nyatanya syariate gombal gitu. Iku nyatanya si A bisa pindah dari rumah ini ke rumah itu. Matamu iku ndelok makhluk ngene. Loh, matamu kan bahasa Indonesia, Pak. Kalau mata basariyah kau gunakan, memang seakan-akan si B itu bisa pindah dari rumah ke rumah lain. Coba kita angen-angen dengan iman, ya. Jangan dengan mata dohir ikut, dengan matamu itu jangan, dengan basirohmu, imanmu, mata hatimu itu iman. Ayo, di situ manakala tidak ada Allah yang memindahkan, bisakah si A itu tiba-tiba bisa pindah sendiri dari rumah satu ke rumah yang lain? Makanya gaya kita melihat dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi mata fisik, ya seakan-akan si A bisa pindah sendiri seakan-akan. Tapi coba kalau basirahmu yang melihat terhadap hidupnya, nyatalah yang pindah itu hidup.
Akhirnya dimudahkan, yang memindahkan Syiah itu adalah Allah. Berarti statusnya Syiah untuk pindah ke C itu pindahnya sebab dipindahkan Allah. Itu loh. Terus yang punya sifat bisa pindah siapa? Iki namanya Ahad. Ya hidup. Hidup itu akan nyata pada dirimu manakala basirohmu tidak melihat Syiah. Basirohmu akan melihat si hidup itu. Baru sesungguhnya Allah itu Al-Malikul Mubin. Di situ Pak. Lah bisanya basiroh buka dan nyatakan hidup yang ada di sini, kuncinya ada di Sirul Asrar. Oleh sebab itu lewat mukadimah ini maka kita akan membahas makalah yang ke-48 dari kitab Hikam yang menjelaskan tentang janganlah kau mengadu terhadap selain Allah, janganlah kau beriman terhadap selain Allah, bahwasanya selain Allah itu bisa begini bisa begitu, ndak. Qala musanifu rahimahullah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Janganlah kau mengadu terhadap selain Allah tatkala dirimu punya hajat. Punya hajat. Hajat apa? Apapun. Manakala Anda mempunyai hajat apapun, la tarfa'anna ila ghairihi, jangan kau mengadu terhadap selain Allah, yaitu A atau B. Jangan. Lah terus bagaimana caranya saya mengadu? Dikatakan mengadu selain hanya pada Allah. Begini Pak, ketika secara fisik Anda bicara dengan A atau dengan B, ruhaniyahmu bertajalilah, lihatlah hidupnya, ya. Jangan melihat makhluknya. Ruhaniyahmu, basirohmu gugan, jangan tidur saja. Ruhaniyahmu bangunkan, iman yang ada di situ bangunkan, fungsikan dengan cara Sirul Asrar, lakukan. Ini berarti Anda dikategorikan seseorang yang mengadu hanya pada Allah. Manakala itu bergesekan dengan sesama manusia, misalkan tolong volumenya unggahno titik, misali ruhaniyahmu itu jatuhnya pada hidup, ya, bukan terhadap makhluk. Itu caranya begitu. Secara pribadi tidak bersinggungan terhadap sesama makhluk. Kau punya hajat, apa hajat ini? Acara ngaji, acara sunatan, acara opong, berdoa, mengadulah sama Allah. Duh Gusti, dengan bahasa hati, gak usah dengan bahasa lisan. Keadaan seperti ini
saya mengharap terhadap panjenengan mumpun dhisik diwenehi udan. Ngoten nggih? Tapi ketika saat itu ruhaniyahmu itu harus bertemu terhadap hidupnya dalam dirimu sendiri. Berarti Gusti Allah ndonga nang Gusti Allah yo. Iki wong bantah lah ngono biasa. Lah wong gak ngucap Allahumma, bagaimana kau mengatakan saya itu berdoa? Ya gak ngerti lah kowe wong di dalam kok. Kecuali lesan mengatakan, ya Allah, berilah hari ini tidak hujan dulu karena acara belum selesai, nanti aja habis selesai beri hujan yang deras, yang lebat. Kalau sudah selesai baru orang lain menuduh kau berdoa. Nah ini tadi diem tanda kalau ruhaniyah jenengan wau bertemu Allah, tanda lo ya. Berarti yang punya karep itu siapa? Allah. Punya karep tidak hujan itu Allah. Nanti habis acara ngaji hujan deras lebat, iku yo karepku Allah. Itu tandanya nanti kalau betul-betul ngadunya ruhaniyah itu hanya pada Allah. Fa kaifa yarfa ghairahu makanahu lahu wadi'an. Bagaimana mungkin si A ini bisa mendatangkan manfaat terhadap si B? Atau bagaimana mungkin si A ini bisa memindah si B ke C? Lah wong si A itu nggak bisa pindah sendiri. Bagaimana mungkin? Tak mentokno lho iki lah. Makhluk ya. Rasulullah itu bisa menolong terhadap umatnya. Lawang Rasulullah Muhammad itu sendiri makhluk, itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mpun protes dhisik. Kalau Anda masukkan dalam keterangan syariat mesti ngamuk-ngamuk kau. Iya tak? Dalile innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lah ngoten ta? Kemawalan wis. Gusti Allah bersolawat nang Kanjeng Nabi. Miturut syariat tak malumi Anda karena imanmu belum makrifat. Enggak apa-apa. Tak maklumi. Enggak apa-apa. Tapi tak dunungno asline iki ben kuwi ku luwih cetha. Imanmu jatuhnya biar tidak keliru terhadap makhluk. Itu maksudku. Urusan kuwi trimo utawa Anda ngamuk-ngamuk, urusanmu dhewe. Sing penting aku nyantai ae ngombe kopi. Santai bos, jangan ngamuk-ngamuk dulu bos. Santai. Kuwi iso gak ngamuk-ngamuk ngombe kopi sing kental. Kuwi kau ngamuk-ngamuk sebabnya kopimu itu masih encer. Alhamdulillah. Udah. Bagaimana dunungnya itu? Kaifa khaliqa Allah, bagaimana mungkin makhluk satu bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat terhadap makhluk lain sementara yang punya daya upaya semuanya itu Allah. Nggak mungkin. Poda mbek ngene Pak,
ini pulpen, tak letakkan. Pulpen yang satu ini bisakah mindahno pulpen yang lain? Enggak bisa. Bisa. Tolong iman ini jangan dijatuhkan di akal. Kalau iman itu kau jatuhkan di akal, mesti orientasinya adalah makhluk. Contoh rendeng, apa bahasa Indonesia rendeng nih? Musim hujan banyak kejadian banjir ataupun longsor. Ketika banyak banjir maka tanggul ikut jebol. Iman nek kok taruh akal mesti menuduh yang jebolkan tanggul adalah air. Wis harga mati wis iki. Harga mati. Oh, aku kok gak ngaji nang Jabaru dibimbing Mr. Bell. Gak iso to Gusti Allah. Cuk. Aku jejerno lho ya. Buka di dalam surah Al-Anfal ayat 36. Surah Al-Anfal ayat 36, surat keempat kalau nggak salah itu, entah lupa aku. Surat keberapa itu? 15 atau gimana? Ayat 36 Allah katakan, apa sih tugas asini para rasul iku? Apa tugas sih? Kalau nggak salah mau dikrocek, tak ambil substansinya di situ. Surat An-Nahl, surat napa nau? Al-Anfal, salah Pak Bu. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Di situ dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh betul-betul aku mengutus utusanku di setiap umat. Apa? Hanya satu, Pak. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Itu mengarahkan ruhaniyahmu terhadap hidup. Mengapa Rasul itu diperintahkan seperti itu? Karena di lapangan fakta kenyataan ruhaniyah manusia jatuhnya itu terhadap makhluk. Bisa matur suwun jenengan pun bimbing aku, kula pun kenal Allah. Delok makhluke matur suwun Pak, kok umpama mboten sampean tulung estu kula niki digepuki wong. Sepeda kula dijabel, rumah kula diplang, untung sampean tulungi, matur suwun. Kebanyakan itu jatuhnya ruhaniyah kita itu ada di makhluk.
Ketika situasi kondisi di lapangan seperti itu, maka Allah mengutus utusannya di setiap umat kaum. Ini jangan ditarik Rasul secara syariat loh Pak ya, sampean tarik Rasul secara hakikat, utusan. Akhirnya beliau mendidik kita, ruhaniyah kita untuk melihat hidupnya yang segala-galanya. Lalu wajtanibut taghut, untuk meninggalkan iman makhluk mang yang segala-galanya. Ini tugasnya hanya ini aja. Sebagai lapangan. Mengapa demikian? Setelah itu disampaikan, manakala umat itu di tengah-tengah ada dua kelompok yang terjadi. Apa? Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada satu golongan di antara mereka manusia itu, sebagian beriman mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya Anda ini ruhaniyahnya belajar terus untuk meninggalkan iman yang tadinya terhadap selain Allah yang segala-galanya. Selanjutnya imannya hanya pada Allah hidup. Waktu masak di dapur huleg-huleg, tadi ngimane aku sing masak, tanganku yang huleg-huleg. Sekarang tidak, semua hanya Allah, hidup yang ada pada diriku. Yang tadinya kita memberikan sedekah jariyah terhadap fakir miskin, anak yatim, asali imanku iku mang aku yang merasa melakukan. Sekarang sudah tidak, hanya Allahku iki yang menjalankan. Tadinya kita itu asal muasal iman mengatakan yang menjabut nyawa itu malaikat Israel. Sekarang iman sampean itu yang menjabut hanyalah Allah. Ini tugasnya. Manakala ini sudah disampaikan mulai tahun 2000 Pak sampai 2023 hari ini, manakala tetap umat itu tidak percaya, apa yang terjadi? Fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat, kalau kau nggak percaya, pasti pemusnahan akan terjadi. Kapan itu? Wallahu alam. Hidup itu sendiri yang melakukan. Lewat apa Allah menghanguskan? Bisa jadi kalau kita mengacu pada hikayah sejarah para rasul yang sebelumnya, bisa lewat tsunami, bisa lewat gempa, bisa lewat apapun bentuknya. Udah, kalau secara pribadi, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, sebagian daripada mereka juga bersikukuh tetap di dalam kesesatan. Siapa mereka? Siapa mereka? Setan dan tangan-tangan setan ini. Siapa yang tidak mau menerima dinul haq? Itulah sebetulnya yang dikatakan sebagai haqqat alaihi dhalalah, bersikukuh ruhaniyahnya beriman terhadap selain Allah, tetap mengatakan yang menjebolkan tanggul adalah air banjir, tetap, karena memungkinkan akal. Bapak Ibu,
sudah dijelaskan alasan mengapa Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini, menegakkan penyembahan yang benar, dan untuk segera meninggalkan iman selain daripadanya. Karena di tengah masyarakat ditengarai imannya terhadap selain hidup yang segala-galanya. Setelah itu disampaikan, aku nggak akan lari dari kenyataan, tinggal kita sama-sama menunggu kapan datangnya perkara yang dimaksud. Fandur, lihatlah kaifakana akibah, bagaimana akibatnya orang-orang mukadzibin, orang yang mendustakan dengan dinul haq. Lihat, kita secara individu bisa melihat bagaimana keadaan rohaniyahnya beliau. Pasti dia rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut dengan apapun. Itu pasti, Pak. Karena rohaniyahnya itu beriman terhadap selain Allah. Siapa yang menghabiskan tanaman saya kurang 1 minggu, mau saya panen 1 minggu, tikus, mangkelah, sakit hatilah kita pada tikus. Ketemu tikus yang nggak pernah makan, habisin, karena sama-sama tikus. Itu pasti, Pak. Kadang saking mangkele, Pak, tikus itu gak dibunuh langsung, dicarikan lengok gas atau bensin, disumet, dikongkon lari. Ya Allah, ulaika kal an'am balhum adhal. Kekejaman manusia seperti itu, karena imannya itu sudah tidak benar lagi. Udah. Surat apa niku wau? An-Nahl, ya. An-Nahl surat ke-16 ayat 36. An-Nahl. Lanjut. La yastati mal la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Mungkinkah lah barang siapa yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, mungkinkah bisa menolong orang lain? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, kata Rasulullah. Aku tidak bisa lepas dari bahaya ini, saya nggak iso. Artinya Rasulullah itu bisa mengalahkan nafsu bukan karena diri beliau, karena pertolongan Allah. Saya tidak lepas dari nafsu yang selalu mengajak ruhaniyahku untuk melalaikan Allah. Saya nggak bisa lepas, kecuali Allah yang menolongku. Ini Rasulullah. Hakikat nih, Pak, ya. Secara hakikat seperti itu. Makanya mengapa Rasulullah disuruh mengatakan oleh Allah, sesungguhnya aku sama dengan kau manusianya. Artinya kita nggak punya daya upaya, baik kita sampai terhadap Rasulullah sampai Adam pun nggak bisa, jikalau tidak dapat restu, izin atau pertolongan dari Allah. Berarti hakikatnya yang bisa mensyafaati, yang bisa menolong itu hanya Allah, bukan makhluk terhadap Memang koyoke, Pak, kita sing nulung wong kuwi dalam hal apa iki koyoke si A. Tapi coba imanmu gugan, mungkinkah itu terjadi tanpa hidup yang memperjalankan? Nggak mungkin, dulur. Ngunek oleh kawaku masalah, nek ke aliraku, nek ke makolahku, madhabku salah.
Ngombe kopi gak ngreken raimu. Allah. Ya padha rek, padha rokokane, kau rokokan ya aku rokokan. Ngene iki ana sing nyelatu, ngaji rokokan, matamu gak ndelok alkohol liyane rokokan. Ada yang fanatik gitu Pak, ngaji kok rokokan, kok ngedep kopi. Aku lo gak pernah ngereken awakmu, lah apa kamu ngereken Allah. Lakum dinukum waliyatin walana a'maluna walakum dinukum waliyatin. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Ya sudah, kalau kau tidak mau menerima nasihat ini, ya sudah, amalmu di tengah amalmu kau tidak marifat pada Allah, terserah, amalku priba wis gak ono perdebatan. Apa mungkin seseorang itu bisa menolong orang lain sementara dirinya sendiri gak bisa dia tolong jikalau tidak Allah? Padahal sejatinya, hakikatnya yang berperan semua, baik si A maupun si B, hanyalah Allah. Udah, wahai umat manusia, baik yang beragama maupun tidak, baik yang beragama Islam maupun di luar agama Islam, sudahi khilafmu, sudahi perselisihanmu tentang masalah dunia, tentang masalah makhluk, sudahi. Ini waktunya lekas kita kembali kepada Tuhan, sama-sama kita kembali kepadanya. Udah, letakkan semua atribut-atributmu. Kapan ini bisa terjadi? Kau meletakkan atributmu. Kebanyakan itu kalau sudah terpaksa. Atribut punya istri, suami yang gagah. Atribut punya rumah yang mewah. Atribut punya bisnis yang wah. Atribut punya jabatan pangkat yang serba wah. Dengan sangat terpaksa ini akan kau tinggalkan jikalau kau betul-betul meninggalkan dunia. Di situ tempatlah kau akan getun buri. Apa rek? Getun buri, kecewa di akhir kemudian. Makanya kami hadir supaya Anda tidak kecewa di kemudian hari. Udah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti yang bagaimana? Anikbutullaha ini ya, arahkan terus hatimu terhadap hidup. Apapun aktivitas jasadmu, apapun aktivitas jasadmu, ruhaniyahmu condongkan hanya pada Allah, pada hidup di situ. Wes, aku gak usah ngomong Allah, kok terlalu fanatik guys terhadap hidup. Ya, wajtanibut tauhid, jauhkan imanmu dari selain daripadanya yang segala-galanya. Kita kan sudah diteges nih, la haula wala quwata illa, lu jelas ini loh. Makhluk tidak punya daya upaya situasi apapun, tidak punya. Wala quwata juga kekuatan, illa billah, semua datangnya dari Allah. Ngono wekku, pangkatku. Akhirnya kita dolim Pak di situ, dolim. Hanallah. Kalau toh makhluk itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, pertanyaannya yang ekstrim dan menohok, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad? Lah gitu toh. Sebab di tengah masyarakat kita
sudah didoktrin kalau syafaat itu datangnya yang memiliki adalah kanjeng Nabi. Pertanyaan yang menohok, besok itu gak usah besok, sekarang apa sih syafaat itu? Pertolongan. Siapa yang menolong itu? Syafaat milik siapa? Tergantung kita melihatnya dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat, Rasulullah, nyataan Rasulullah karena beliau diizini oleh Allah. Lah gitu tak? Berarti ada dua imanmu. Ini kalau kami tarik dari sisi hakikat, syiriklah bos, rohaniyahmu itu masih syirik. Allah tidak akan pernah berserikat terhadap siapapun dan apapun, gak pernah. Ini akan bersih hanya terhadap mukhlisin. Ini akan bersih pada ruhaniyah yang sudah betul-betul dalam puncaknya sampai makrifat Allah. Kalau kita imani si ecek-ecek, ya si seperti itu, masih menduakan Allah, masih menuduh Allah, memakai lantaran, menuduh Allah pakai lantaran. Iman kita memang masih iman taman kawak-kawak ya, yang taman kanak-kanak itu ndak iki umuri wis kawak makane taman kawak dah tak jawab saiki. Kalau kita memandang sejatine syafaat itu hanya milik Allah, hidup itu. Oleh sebab itu jangan memandang hidup pada diri Muhammad itu adalah hidupnya Muhammad. Muhammad gak punya hidup. Hidup itu milik Allah. Hidup itu milik sang yang hidup, yaitu halus kuwi mau. Makanya kalau kita memandang dari kacamata hakikat, jelas yang bersyafaat, yang mensyafaati, yang menolong itu hanya Allah. Wa malahum min nasirin, wa malahum lan ora ono iku kedue mereka tentang masalah nasirin, pertolongan. Min nasirin datangnya hanya dari Allah. Nggih, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat di dalam teori hak syariat. Yang mensyafaati makhluk semuanya itu hanyalah Allah. Sekalipun itu katanya dilewatkan Muhammad dengan bentuk diizini, maka sayugjanya jangan ruhaniyahmu itu menuduh dan beriman yang kasih syafaat itu adalah makhluk terhadap makhluk yang lain. Sampak nggih, mohon maaf, saya sih tidak ekstrim dengan membaca sholawat, enggak, saya juga membaca sholawat kok. Cuman peletakan iman ruhaniyahmu itu lewat medsos ini saya saya nasihati kau. Boleh kita membaca sholawat untuk kanjeng Nabi Muhammad, silakan, tapi jatuhnya ruhaniyahmu di syafaat itu terhadap hidup, paham ya? Sehingga pujaanmu, pujimu, penyembahanmu itu enggak salah terhadap makhluk, tapi terhadap hidup. Itu sing kula tegaskan, dasarin di ya iki dong, jatuhkan ruhaniyahmu, penghambaanmu hanya pada Allah. Wastanibu tauhid, sampean golek ning Quran 30 juz, ayat ini diwalik nggak ada. Umpama ini diwalik di atas, Allah diletakkan bawah, ani budut tauhid,
golek ana co, nek pancen ana tak tugune sak njalukmu. Kurang anakku 7 PN, kurang sak bojoku PN, kurang maneh PN pisan aku. Lah nek ketemu nek ono dan atau wastanibullaha, misali sampai doleki oyak-oyak sak Quran, kalau ada gowon rini bawa ke sini, nggak ada. Dengan mengapa semuanya seperti ini? Itu menunjukkan bahwasanya umat manusia ruhaniyahnya itu kebalik. Akhirnya ditegesno iki. Kebalik, atimu iku madhepe togut. Kebalik. Sudah sekarang hatimu arahkan, condong arahkan terhadap hidup, lalu ruhaniyahmu, hatimu harus meninggalkan selain hidup. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin lewat kesempatan malam hari ini dianggap ekstrim isi ngaji saya, nggih mohon maaf ya dah. Silahkan, saya pun juga tidak menyalahkan Anda, karena gak mungkin Anda akan percaya manakala basiroh Anda itu tidak buka. Saya maklumi, laksana gini Pak, apa bisa kita salahkan orang yang tertabrak sepeda atau mobil tengah jalan ketika dia itu menyeberang, lawong dia itu lo budek ya meripati ya wuto, apa bisa disalahkan? Nggak bisa. Ada mobil suaranya nggak dengar karena dia tuli. Truk sakmono gede nih Pak ya, tronton, trek gandeng pisan. Dia nggak melihat karena buta. Apa bisa disalahkan dia sampai tertabrak? Nggak bisa. Ya wis tak maklumilah kalau Anda itu masih belum bisa menerima, akhirnya menyalahkan, monggo tak terima. Setidaknya itu Anda manakala tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, paling tidak kau berjalan itu membawa oncor. Tahu oncor? Obor. Walaupun tidak bisa menerangi dirimu karena kau buta, ya. Terus situasinya gelap, kau itu bisa menerangi orang lain. Akhirnya kau nggak ketabrak. Orang lain, ada oncor, ada orangnya. Nah, kalau podo gelape, Anda ketabrak nanti. Tapi kau membawa oncor, kau buta. Terus orang yang lewat itu nggak buta, melihat oncor itu. Direm sepeda set. Ono genderuwo liwat. Nah, ngaten lho Pak. Apa artinya? Kalau jangan masyarakat menengah ke bawah kau doktrin dengan hukum-hukummu yang mengimani selain Allah. Jangan wis menengoai koyok patung. Estu Pak. Daripada Anda tidak bisa untuk menjelaskan tentang masalah basiroh kepada Allah, demo daripada Anda itu justru malah mendoktrin tentang ajaran iman, jatuhnya ruhaniyah itu terhadap selain Allah. Enggak di tengah-tengah malah kebalikannya, bahkan menyudutkan ajaran dinul haq itu dikatakan sebagai ajaran yang menyesatkan. Wis nek wis koyok ngono, timbang ngelu-ngelu dulur, wis gak usah repot-repot gegeran, wis ngombe ae kok kopi. Nggih Pak, niki wau kula mantuk jam 2:30 kalau nggak salah. Jam 2:30. Sampeyan purun tak ceritani ya.
cara bahasa syariat takdir dina iki mang dina sing enak sing gak tau tak alami Pak. Tak ceritani tok ayo men ya. Jenenge wong dewasa nggih kula. Adus nang nggone kamar gak iso. Tak kira iku mang jeding. Tibake mandine dicengklungi. Napa iku jenenge? Mbuh apa? Dadi tak isi tak cibuki ngeten. Mestine dicengklung. Dina iki mang mak jos oleh Gusti Allah ndeleh hal-hal kepenak. Iya, kepenak dina niku. Aduse kaya ngono, terus maneh WC ini gak kaya WC ku lak WC cemplung apa? Bengong iki kate dodok iki piye carane? Akhire kula ndodok ndukure. Terus cawi biasanya itu ambek yo cebokan iku. Iki ambek selang disemprot kaget kula. Wis mohon maaf, estu mohon maaf saking desane. Nggih. Dadi bingung mlebu jeding iku ombone kaya ngono. Terus yo iki piye carane adus, caranya mandi. Untung wau dibukakno kalih tiange dibuka. Kula kinten jeding kok endek ya. Oh batin kula adusi kudu ambek ndodok kali ngoten. Nggih akhire kula ndodok tak cibuki ngene. Wis wong desa niki ngene. Dari Pekalongan jam 12 lebih langsung geser ke Yogja. Ke Yogja tausiah dulu tanpa live. Tadi malam itu tanpa live yang di Yogja. Maksud hati karepe menungsone wis gak usah apa namanya nginep gak usah. Terus dimohon dikongkon turu walaupun sak jam 2 jam. Ngoten kebablasan. Habis subuh terus tilem. Engko rek jam-jam 6 tah jam 7 bangun nanti langsung pulang. Kebablasan sampai jam 9 lebih sampai jam 10 insyaallah. Lah sing kagungan griya ya menengahe gak digugah kula yoan dijarne. Habis iku nggih niku. Wis tah dina iki mang tak ceritane tok sampean. Penak. Sembuwarang ya penak syariate. Tapi hati-hati. Syair yang katanya dikumandangkan tentang masalah Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Qadim iku wahyu kang minulya, wahyu yang termulia, yang terjaga. Tanpa dinulis tetapi bisa dibaca. Itu tertuang di dalam guru yang waspada, yang ditancapkan di dalam dada. Siapa guru yang waspada itu? Guru yang selalu waspada setiap saat dan waktu ada kepentingan hawa nafsu. Itu waspada. Bahasa Jawanya waskito. Bukan waskito itu seseorang yang ruhaniah itu tahu apa yang akan terjadi. Bukan. Tahu di dunia mukasyafah keliwar-keliwarnya malaikat ini. Enggak. Tahu si A itu kapan meninggal. Bukan itu. Tahu posisi para nabi dan rasul sekarang ada di mana, bukan itu. Tahu 2025 ada apa, bukan itu. Itu bukan barometer sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah barometernya
sudah dikatakan la khaufun ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, termasuk berangkatnya dari waspodone setiap saat waktu akan kepentingan hawa nafsu. Aku ngaku nih loh. Bagaimana mungkin saya itu buta terhadap Allah, menuntun kau buta untuk menuju dan bertemu terhadap Allah. Lah wong saya berangkat sendiri nggak bisa, mau menuntun orang lain. Makanya lewat materi ini saya serukan dan saya nasihati, wahai para mursyid, yang ruhaniyahmu masih condong terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia, tolong kau membawa banyak penumpang, kau banyak bawa penumpang, makrifatkan dirimu dulu, habis itu bawalah penumpang untuk menuju dan bertemu Allah. Bila mana ini kau terima, alhamdulillah. Jikalau tidak kau terima, saya juga alhamdulillah. Itu hak kamu. Saya cuma nasihati, sebab nanti ada tuntutan balik terhadap Allah kepada dirimu. Sungguh gak enak-enak jadi ulama, gak enak-enak jadi mursyid membawa penumpang yang begitu banyak yang kita hantarkan pada Allah. Jikalau kita masih buta ruhaniyah kita terhadap Allah, tolong stop dulu. Anda ritual dulu, tirakoto dhisik, makrifato dulu, baru bawa penumpang-penumpang itu. Kalau nggak percaya secara logika, kalau logika berarti mata dohir, Anda lihe dalam menyopir, silahkan coba bawa penumpang yang banyak, kemudian kamu nyetir dalam keadaan merem matamu. Loh iya toh, coba kira-kira nggak nyungsep ah, nggak nabrak ah. Saya katakan seperti ini karena sayangku padamu, bukan semata-mata aku menghinamu, enggak. Saya saking sayangku padamu, ya. Sebab nggak mungkin semua mursyid itu semua sudah makrifat, mboten mungkin. Kalau makrifat secara kalau makrifat secara af'al, makrifat secara akwal, kebanyakan secara ilmu paham. Tapi yang ku maksud iki mboten secara akwal atau secara af'al, ya. Jadi secara ruhaniyahmu itu bagaimana? Udah, sadarlah kalau kita itu banyak menanggung penumpang, khawatir saya nanti dituntut. Bagaimana nanti kalau tuntutan itu terlalu banyak pada kita? Udah, menurut saya mumpung durung a'rif nafsaka, jelas sudah, wa auladaka wa azwazaka wa ummataka billah. Kita boleh mengenalkan, mengajak, menarik terhadap anak, istri, umat sekalipun terhadap Allah, manakala awalnya a'rif nafsaka, diri kita sendiri dulu. Oke, tanda yang paling mudah, paling mendasar kita sudah dikatakan sampai pada Allah, nur imanmu itu sudah mencorong. Nur iman di su'aul basyirahmu itu sudah mencorong. Sudah yakin kalau semua itu yang beraf'al, semua itu yang berperan, semua itu yang agawe hanyalah hidup itu. Hatimu sudah ada hal seperti itu dan prakteknya, hatimu akan tenang, silakan, nggak ada masalah. Karena kau sudah praktek, tidak hanya sudah paham, tapi sudah merasakan sendiri. Dalam arti kata lain, jangan sekali-kali kau mengatakan orang lain bahwasanya telek lantung iku ambune lan rasane sepet, manakala kita belum menjilat telek lantung. Paham nggih?
Oke, Bapak Ibu hadirin, sebagai kesimpulan pada malam hari ini, pertama, apakah mungkin sesuatu yang tidak punya hak bergerak, yang tidak punya hak untuk ada kekuatan bisa memindahkan sesuatu yang lain sementara dirinya sendiri tidak bisa bergerak? Satu, jelas jawabannya tidak mungkin. Nomor dua, siapakah yang sesungguhnya yang bergerak itu? Yang punya gerakan sesungguhnya siapa? Jawabannya adalah hidup. Yang hidup itu boleh dikatakan di dalam maupun di luar dirimu. Luar dan dalam tidak akan muncul kalimat itu kalau kau sudah tiada, meniadakan keakuanmu, baru tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dalam, tidak ada zahir. Karena sesuatu itu, mohon maaf kalau kita mengatakan misalkan Allah meliputi di dalam dan di luar sesuatu ini, berarti kalimat itu masih mengadakan sesuatu. Nggak apa-apa, ini proses. Aku yakin semua yang mempunyai gerak, yang menggerakkan itu adalah Allah di situ. Oke, iku su'aul basirah. Oke. Tapi jangan berhenti. Kalau kita mengatakan Allah yang meliputi di dalam dan di luar, berarti selain Allah masih ada. Masih ada. Lah itu harus kita tiadakan. Harus kita tiadakan. Ketika saat kondisi yang sangat ekstrim, selain Allah sudah tidak ada, yang ada hanya Allah, jawabannya berarti aku. Ini sangat ekstrim. Manakala ini keluar dari mulut kita bersyariat, maka mereka akan mengatakan kita adalah kafir zindik. Pasti itu Bapak Ibu. Jadi iman yang murni, tauhid yang murni, Allah sudah tidak berserikat terhadap apapun, awal, akhir, dohir, batin, itu sudah tidak ada. Kondisikan hatimu di titik zona yang seperti ini. Inilah yang kami maksud tajalli itu, menetapkan akune Allah yang segala-galanya. Ketika kondisi koyok ngene iki, udah jenengan gak usah ngitung-ngitung apakah nanti ngeblank. Saya tidak, akalku tidak teringat. Udah, jangan dipikir, itu urusannya Allah. Udah, bak gendeng, bakak gendeng, udah, jangan dipikir. Bojoku sih ayu wae Gus, misale anakku masih kecil-kecil, nggih mohon maaf rek, mohon maaf, piro sih regane bojomu? Ayo, piro regane anakmu kalau dibanding dengan derajat inna akramakum indallahi atqakum ini? Halah Pak, kalau sak ujung kukune. Udah, ngono yo penting Gus, tapi iki yo penting. Iya, ra apa-apa. Wis sak mlaku-mlakumu ae wis ngono. Seperti itu, enggak apa-apa. Itu hak kita masing-masing. Tapi tetap kalau kau sudah ada modal di dalam hatimu tentang su'aul basyirah, ingat janji Allah. Mangkana yarju liqa Allahi fa ajalallahu, apa terus sih? Fa inna ajalallah la'at. Jikalau satu jiwa ada keinginan untuk bertemu Allah, jangan khawatir, pasti waktu yang kujanjikan akan datang. Kapan itu terserah Allah. Apakah di tengah Anda itu sholat, apakah di tengah Anda itu selain sholat, setiap hari pasti terjadi. Itu pasti Pak. Entah Anda pada waktu jenengan iki mau dikala sendirian terus menafikan keakuannya, entah dikala Anda itu berkomunikasi dengan yang lain, Allah meletakkan janjinya itu macam-macam.
sing sapa wonge di dalam hatinya ada su'aul basyirah pasti akan bertemu setiap hari, pasti. Cuman Anda tidak merasakan karena Anda tidur laksana orang yang tidak pernah mimpi. Tidur gak mimpi, habis bangun apa yang kau ingat? Gak ada, tapi nikmatnya luar biasa. Makanya saya ditanya, Gus, sampai tiap hari luar kota gak capek nek akal jawab, nggih mohon maaf Pak, aku mesti golek tukang pijet Pak. Iya, tapi iman yang jawab, bagaimana imanku bisa mengeluh? Lawang iman itu sudah, mohon maaf, tidak ada selain Allah. Jadi kita tetap kalau bicara akal mesti ngeluh Pak, ngeluh. Kalau bicara nur iman mboten enten ngeluwe, mboten enten ngeluwe. Ngeluwe bahasa Indonesia apa? Mengeluh tidak ada. Sehingga dibanting sana dibanting sini, jadi ya sudah. Makanya kemarin waktu saya dari Pekalongan geser ke Yogyo, itu satu tanda suatu saat masyarakat Yogyo pasti akan mengadakan satu pengajian yang bermateri dinul haq, entah kapan, entah siapapun itu bentuknya pasti ada di situ. Sebab selama ini Pak, mohon maaf, di daerah Solo dan daerah Yogyo nggak ada. Tapi mengapa tadi malam saya diperjalankan Allah di situ, walaupun hanya satu keluarga, walaupun hanya satu keluarga, itu awal daripada Allah akan menetapkan ketetapannya suatu saat pasti akan terjadi. Begitu Bapak Ibu. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan